Ya pemirsa, kita masih akan memaknai bagaimana kemudian gambaran kenyamanan yang nampaknya ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang Noel, betulkah kemudian tidak ada makan siang gratis ini? Walaupun Pak Prabowo program unggulannya makan siang gratis gitu. Ini yang ingin diisyaratkan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo begitu, salamannya kayaknya erat sekali loh. Ya, pengertian atau definisinya kan harus kita pahamin dulu. Memang tidak ada makan siang yang gratis dalam konteks politik yang pragmatis ya. Tapi saya melihatnya dalam konteks ini ya memang tidak ada makan siang yang gratis. Keras berbayar ke rakyat. Bayarnya bukan ke Jokowi, bayarnya ke rakyat. Makanya ada istilah makan gizi gratis. Ya Jokowi berharap bayarlah ke rakyat, jangan bayar ke saya. Gitu. Karena hari ini kekuasaan yang dia dapati ya itu kekuasaan yang bekerja untuk rakyat. Jadi ya makan siang gratisnya itu dalam konteks politik yang hari ini yang saya pahami ya memang tidak gratis. Anda harus bayar Pak Prabowo, bayarlah ke rakyat nanti dengan program-program yang menjadi program unggulan itu. Makanya Pak Jokowi berharap pemerintah ini biar jalannya cepat, kencang. Kalaupun ada harus dirubah dan sebagainya silakan. Secara otoritatif ya, secara otoritatif Pak Prabowo punya otoritas besar dalam memimpin pemerintahannya. Karena dia kan pemimpin eksekutif yang nggak mungkin Pak Jokowi mau intervensi. Karena memang ada narasi seakan-akan bahwa Pak Prabowo ini dibawa bayang-bayang Pak Jokowi. Saya katakan tidak. Pak Prabowo ini punya karakter, pemimpin yang punya karakter. Dia sudah biasa ngadepin hal yang kayak begitu. Tapi dia ingin menunjukkan pemimpin itu ya berdamailah. Guyun, guyup, tak usah kayak gimana. Karena kita lihat, kalau mau lihat sejarah proses transisi pemerintahan, selalu dalam proses yang bergejolak dari Bung Karno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Mega, dari Mega ke SBY. Baru dari SBY ke Jokowi, yang sedikit kita lihat bagus ya. Ada proses transisi pemerintahan yang menurut saya itu bagus sekali. Kedua, nah Pak Jokowi ingin melakukan hal itu lagi, nanti itu menjadi tradisi dan menjadi standar. Jadi jangan kayak kanak-kanak lah, ganti presiden ngambek-ngambekan gitu loh. Dan itu ternyata tidak bagus. Dan Pak Jokowi sudah memberi standar proses transisi pemerintah itu begini, gitu. Lepas suka tidak suka kita sudah mendapatkan pemerintahan yang legitimit. Jadi tak usah lagi bikin kegaduhan-kegaduhan politik yang hanya merusak bangsa ini. Kalau mau ya kita bicara program, kalau mau lagi nanti tunggu 5 tahun ke depan, tawarkan program-program yang benar-benar bisa berpihak kepada rakyat. Makanya betul sekali soal makan yang tidak gratis itu betul. Tapi ya tadi itu saya bilang, bayarlah ke rakyat. Gitu. Bayarannya ke rakyat. Berarti yang ingin digambarkan ini sebenarnya kedewasaan berpolitik loh yang tercermin dari Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo. Tapi Bang, kalau itu bisa dipastikan bayarannya ke rakyat aja. Lalu ada juga kayaknya tawaran ke Pak Presiden Jokowi untuk menjadi one team press untuk kemudian mendampingi Pak Prabowo nanti sampai tuntas masa pemerintahannya. Itu kan ya jabatan yang sebenarnya tidak terlalu strategis lah. Cuma simbolis doang. Itu bukan hal yang strategis, dia tidak punya hak eksekutif, tidak punya hak eksekutor. Ya nggak apa-apa, dan siapapun bisa di situ kan nanti. Itu sama kayak one team press lah. Gitu, bisa siapa, tokoh-tokoh bangsa hadir di situ. Kemudian juga Mega juga bisa di situ, Pak SBY juga bisa di situ. Jadi gitu. Disikapi biasa saja. Nggak ada hal strategis di situ. Ya kan itu jabatan seremonial doang, bukan jabatan eksekutif. Baik. Bang Daniel, ini kalau pembicaraannya mungkin lebih intim lagi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini apa sih sebenarnya yang disampaikan? Kok nampaknya mesra sekali begitu, nyaman sekali, padahal sebelumnya sempat juga diisukan wah ada keretakan nih. Apakah ini ingin menjawab mengenai isu yang sempat beredar itu? Iya, isu-isu yang beredar tentang keretakan ya kan memang sebagian pihak memang menghendaki ada keretakan, karena dengan keretakan ada keuntungan yang secara politik yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu yang secara masif terus mengembuskan perpecahan, keretakan, di satu sisi menyanjung Pak Prabowo, di sisi lain menjelek-jelekan Pak Jokowi atau sebaliknya dan seterusnya.
Tapi yang jelas posisi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai dengan detik ini saling mendukung. Tadi kata kuncinya trust antara satu dengan lainnya, dan ini ingin dijaga oleh Pak Prabowo terus-menerus, dan bukan hanya dengan Pak Jokowi tapi juga dengan Pak SBY sebagai presiden sebelumnya, pun demikian dengan Bu Megawati. Beliau-beliau bertiga yang hari ini masih ada, mantan-mantan presiden nanti pasti akan menjadi orang-orang yang paling banyak dimintai saran dari oleh Pak Prabowo, karena beliau-beliau ini tentu memiliki perspektif yang juga luas dan paripurna terkait dengan agenda-agenda pembangunan di masa yang akan datang. Kan Mbak Ken, seperti saya sering sampaikan dan Pak Prabowo juga sering sampaikan, bahwasannya agenda keberlanjutan itu bukan hanya sekedar berhenti berlanjut dalam konteks melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi, tapi ini bermakna akumulatif advantage atau akumulasi dari kemajuan-kemajuan atau kebijakan-kebijakan baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Bu Megawati, sudah dimulai oleh Pak SBY dan seterusnya. Jadi Pak Prabowo punya komitmen untuk terus menjaga persatuan antara seluruh elemen bangsa, apalagi dengan elit-elit pemimpin negara di sebelum Pak Prabowo. Oke, Bang Daniel, begini, yang kita saksikan saat ini itu adalah kemudian tawaran yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa oke, saya akan siapkan ini transisinya ke pemerintahan yang baru Pak Prabowo, karena kan tidak ada tim transisi sebenarnya ya yang dibentuk dari Pak Prabowo, adanya tim sinkronisasi gugus tugas. Atau kemudian dalam pembicaraannya Pak Prabowo, oke, mohon arahan dari Presiden Jokowi untuk bisa terus melanjutkan program-program baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Pak Prabowo kan bagian dari anggota kabinet Pak Jokowi, sehingga tahu persis apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus diperbaiki, dan kemudian disempurnakan. Jadi dialektika antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan prosesnya sudah sangat panjang, sehingga Pak Prabowo sejak awal merasa tidak dibutuhkan tim transisi, karena proses transisi itu bisa dilakukan selama beliau berdua bekerja di dalam pemerintahan pada saat ini. Yang ada tentu adalah tim sinkronisasi yang dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko, dan tim sinkronisasi juga bekerja dalam rangka tadi mempersiapkan agenda-agenda pemerintahan Pak Prabowo yang harus diakomodir sesegera mungkin, ya, termasuk misalnya tentang postur APBN 2025 dan seterusnya, supaya kemudian ketika Pak Prabowo nanti dilantik, Pak Prabowo sudah siap bekerja, akhirnya tinggal tancap gas, kira-kira begitu, Mbak Ken. Mas Umam, yang terjadi arahan Presiden Jokowi kepada anggotanya, menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, ini adalah kalau Mas Umam melihatnya hasil permintaan dari Pak Prabowo atau pure penawaran yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Karena kayaknya akomodirnya lumayan banyak nih, termasuk ada beberapa dari Partai Gerindra ditempatkan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk on job training lah, internship dulu, magang dulu, gimana nih Mas Umam? Ya, proses negosiasinya terus berjalan dan itu adalah bagian dari kompromi politik yang tentu mengakomodir hampir semua kekuatan politik yang ada di partai-partai, termasuk juga sebagian kalangan profesional yang ada di pemerintahan saat ini, tampaknya juga mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi untuk masuk di pemerintahan baru. Maka dalam konteks ini bisa dimaknai bahwa ada, dalam satu sisi ada keselarasan cara pandang antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tetapi di saat yang lain ini juga bisa dimaknai bahwa Pak Jokowi masih punya kuasa dalam menentukan bagaimana kemudian formasi kekuatan pemerintahan baru ke depan. Dan kalau misal kemudian kita lacak lebih lanjut ya, pesan dari Pak Prabowo, pesan dari Pak Jokowi itu kalau dalam bahasanya Bang Noel tadi itu, membayar kembali pada rakyat. Itu kan sangat bagus itu. Itu ekspresi dari politik etik. Dalam konteks yang sama, itu adalah politik balas budi. Persoalannya atau yang menjadi tantangannya, balas budi dalam konteks politik etik itu apakah kemudian memang terdeliver pada rakyat
ataukah jangan-jangan pada lingkar dekat Pak Jokowi yang kemudian termanifestasikan dalam misalnya tentu bicara tentang konteks kepentingan, kalkulasi politiknya cukup beragam. Bukan hanya konteks menitipkan orang, tetapi juga political protection, legal protection terhadap lingkar dekatnya Pak Jokowi. Nah, kalau misal kemudian hal itu dianggap sebagai sebuah trust gitu ya, tentu sangat baik juga meskipun ini politik yang sangat dinamis. Dan kita tahu etalase kemarin di pemilu 2024 yang lalu, bagaimana trust, kepercayaan yang terbangun sekian lama, akhirnya kemudian dikecewakan, akhirnya kemudian terkhianati sedemikian rupa. Artinya bahwa dalam konteks pertarungan politik, that's real politics. Dan dalam konteks pola relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tentu di level ini kasat mata alhamdulillah baik-baik saja, tetapi belum tentu nanti proses berjalan karena dinamikanya juga cukup beragam. Nah, dalam konteks ke depan, trust ini bisa dimanifestasikan sebagai sebuah bentuk dukungan, tetapi juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya politik balas budi sekaligus titip badan supaya kemudian lebih aman, lebih nyaman dalam konteks politik, hukum dan lain sebagainya. Karena mengutip dari Pak ini ya Budi Ari ya, sekarang menjadi Menkominfo. Kalau sudah turun dari kekuasaan itu hati-hati, salah posisi bisa masuk penjara gitu loh. Waduh, itu kan siapa ini Bang Muni yang menyampaikan, sekarang Pak Menkominfo. Artinya bahwa dalam konteks real politics itu menjadi sesuatu yang sensitif, maka kemudian perlu backup kekuatan politik. Memang Pak Jokowi bisa masuk di One Team Press, betul tadi disampaikan Bang Noel, One Team Press apapun namanya nanti, DPA atau apa, sekarang proses legislasinya sedang diproses ya, digarap ya. Tetapi kemudian upaya Pak Jokowi atau lingkar dekat Pak Jokowi misalnya yang diinformasikan misalnya akan bergabung dengan sebuah partai besar, let's say Partai Golkar, yang secara nomenklatur kekuatan politiknya terbesar di dalam struktur Koalisi Indonesia Maju, maka bisa saja itu dirasakan sebagai bagian dari political threat atau ancaman secara politik untuk kemudian bagi Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Artinya proses dinamika ke depan akan sangat-sangat light, sangat fleksibel, sangat dinamis, dan semuanya itu akan ditentukan oleh negosiasi dan juga kompromi kepentingan yang kalau misal kemudian tidak termanage dengan baik, benturan berpotensi terjadi. Tetapi kita lihat seberapa disiplin para elit-elit ini menjalankan kekuatannya, mengeksersis kekuasaannya, kalau bisa dijalankan secara disiplin, barangkali stabilitas politik akan terjaga. Tetapi kalau benturan itu tidak termanage dengan baik, maka riak-riak kekuasaan akan muncul nanti di momentum selanjutnya. Oke, Bang Noel mungkin menanggapi, betulkah ini adalah gambaran Pak Jokowi sedang mengeksersis kekuasaannya di pemerintahan Pak Prabowo yang baru? Saya rasa sih, ya pernyataan itu tidak benar ya, apa yang harus dilatih lagi. Saya rasa Pak Prabowo sudah terlatih lah, dia pemimpin kok, gitu loh. Dia pemimpin yang sudah terlatih dalam kondisi apapun, apalagi dia ngerasain bagaimana waktu dia memimpin di kesatuannya, komandonya di Kopassus. Kemudian berlanjut lagi dia memimpin di kementeriannya, di Kementerian Pertahanan. Jadi tidak ada lagi mau di exercise lagi. Ini pemerintahan ke depan ini saya yakin bisa menjadi contoh siapapun ya. Karena kan kita politik kita kan masih dalam politik transisi ya, dari transisi demokrasi, dari transisi reformasi ke transisi demokrasi, kemudian dari transisi Pak SBY ke Pak Jokowi. Makanya hari ini tidak ada yang namanya pemerintahan transisi. Karena memang tadi apa yang disampaikan Bung Daniel, ya ini pemerintahan yang berkelanjutan. Yang ada pemerintahan tim sinergisitas itu yang dipimpin oleh Pak Dasko. Nah, kita bisa lihat nanti kita akan gambarkan bahwa ya pemerintahan ini basisnya udah trust plus lah ya. Mereka sudah saling percaya. Kemudian tinggal programnya dijalankan aja. Ini kan tidak lagi bicara tentang persoalan politik lagi lah. Pak Jokowi itu sudah muak lah bicara politik. Dia mau udah kerja aja lah. Kalau seandainya terus bangsa ini hanya ribut persoalan-persoalan politik, ya akhirnya kita tersandra energi kita ya di situ-situ aja. Akhirnya kita punya
cita-cita, punya program untuk 2045 membangun Indonesia unggul, akhirnya kita ketertinggalan dan Pak Jokowi tidak mau. Bangsa ini harus tetap berjalan lah, lepas ada yang mau ngambek, ada yang mau rusak, ada yang mau adu domba, biarkanlah sejarah yang akan menghukum mereka. Oke. Kita sebagai rakyat tetap ingin jadi pemimpin yang bekerja untuk rakyat ya, makanya betul tidak ada makan siang yang gratis. Jadi bayarlah untuk rakyat nanti, karena rakyat kan pemilik saham terbesar dalam proses pemenangan Pak Prabowo di 2024 ini. Oke, Bang Daniel, tentu masyarakat Indonesia pasti senang lah kalau melihat para pemimpinnya ini bersatu, rukun ya, seperti yang kita lihat sejauh ini antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Tapi apakah sikap yang kita lihat saat ini adalah juga upaya untuk memastikan bahwa nanti hubungan ini akan tetap baik-baik saja meskipun seperti yang dikatakan Mas Umam tadi akan ada mungkin dinamika politik atau mungkin saja potensi benturan yang bisa saja terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena masih ada loh Bang Daniel yang nampaknya juga belum ketemu sampai saat ini ya. PDIP misalnya. Gimana Bang Daniel? Iya, Pak Prabowo itu selalu bersikap otentik Mbak Ken. Jadi Pak Prabowo itu jarang berpura-pura, artinya apa yang beliau sampaikan, apa yang menjadi sikap politik beliau atau sikap kerja beliau itu artinya itulah yang sesungguhnya. Jadi Pak Prabowo ini kan satu kekurangan beliau agak tidak pandai membuat citra dan pencitraan dan itu yang sampai hari ini konsisten diperlihatkan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, dinamika politik pasti akan terus terjadi. Dan itu hal yang biasa. Kalau kemudian ada perbedaan, ada sikap politik yang berbeda, itu adalah hal yang wajar karena itulah fakta demokrasi. Artinya proses demokratisasi kita memang harus melahirkan perbedaan-perbedaan sikap politik. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan itu secara dewasa. Dan Pak Prabowo sudah matang sebagai seorang demokrat. Pun demikian Pak Jokowi, pun dengan presiden-presiden kita sebelumnya, Pak SBY, Bu Megawati, dan seterusnya. Jadi demokrasi kita agaknya menuju kematangan dinamis tersebut. Jadi dinamika sekeras apapun, saya berkeyakinan akan selalu menemukan titik temu yang kemudian membuat kita bisa bersatu dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Oke, baik. Tentu transisi efektif yang diharapkan lah ya oleh masyarakat juga sehingga keberlanjutan yang baik yang akan kita lihat dan nanti Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang akan membayar lunas ya Bang Noel ya ke masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, Bang Noel, Mas Umam, Bang Daniel juga malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.